Ketemu lagi dengan kita di channel NGHD. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone 12 mini sebulan pemakaian, bagaimana bang rasanya. Ya, di sini kalau saya pakai selama 1 bulan terakhir, untuk iPhone 12 mini ini rasanya enak banget dan pas banget. Kalau dimasukkan saku juga enak, untuk hand gripnya juga enak dan mantap banget. Untuk size-nya juga bisa dibilang nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Ya, pas-pasan lah untuk ukuran layarnya bagi saya pribadi ya. Dan di sini kita coba bandingkan dengan ukuran dari iPhone SE 2016. Ini lebih besar sedikit dibandingkan iPhone SE 2016. Cuman karena dimensi layarnya jauh lebih gede dibandingkan iPhone SE 2016, tentu rasanya lebih enak dan lebih nyaman ya. Karena layarnya sudah full screen display dan juga sudah menggunakan fitur Face ID. Jadi bisa dibilang iPhone 12 mini ini adalah iPhone SE 2 yang sebenarnya, karena di luar sana bertebaran untuk desain dari iPhone SE 2 itu nyatanya ya berbeda dengan yang dirilis. iPhone SE 2 nyatanya menggunakan bodi Apple iPhone 8, dimana cuman beda di prosesor dan juga RAM-nya saja yang lebih gede dibandingkan iPhone 8. Sedangkan untuk iPhone 12 mini ini sudah saya pakai selama 1 bulan. Dan di sini untuk screen on time-nya yang saya dapatkan selama 10 hari terakhir adalah 7 jam 14 menit. Dan tentunya screen on time yang ada di sini di iPhone 12 mini itu tergantung juga pemakaian kalian dan juga aktivitas kalian di iPhone kalian. Semakin berat aktivitas kalian tentunya bakalan memakan lebih banyak daya sehingga baterainya bakalan lebih cepat habis. Dan tentu screen on time yang kalian dapatkan juga akan lebih singkat. Dan untuk kapasitas maksimum kesehatan baterainya juga masih 100%, jadi masih aman lah dalam pemakaian 1 bulan terakhir. Ya, 1 bulan lebih lah. Kemudian apakah ada kendala dan lain sebagainya? Tentunya nggak ada kendala sama sekali karena iPhone 12 mini ini sudah pakai prosesor yang paling baru, prosesor tahun 2020 yaitu Apple A14 Bionic dengan RAM 4GB, kemudian yang saya pakai ini adalah storage 128GB. Kemudian dari displaynya di sini adalah 5,42 inch dengan rasio 19,5 banding 9. Jauh lebih gede dibandingkan rasio pada umumnya yaitu 16 banding 9 ya. Dan di sini untuk kameranya, baik kamera depan ataupun kamera belakang, dua-duanya menggunakan resolusi 12 megapiksel yang artinya baik kamera depan ataupun kamera belakang itu sama-sama bisa merekam sampai 4K 60 fps. Kemudian baterainya juga nggak terlalu besar, cuma 2227 mAh. Dan ini secara pemakaian saya pribadi bisa sampai dapat screen on time sekitar 7 jam 14 menit. Jadi untuk iPhone 12 mini ini selama pemakaian 1 bulan saya nyaman banget dan enak banget. Dan sering juga saya pakai untuk ngedit di aplikasi KineMaster, nyatanya juga enak. Dan kalau kita gunakan untuk rendering di iPhone 12 mini ini juga nyatanya enak. Cuman dari segi ukurannya saja yang lebih kecil, sehingga untuk layarnya untuk ngedit sana sininya juga akan sedikit lebih terbatas dibandingkan kalau menggunakan iPhone 12 biasa yang layarnya jauh lebih gede. Dan di sini untuk versi iOS-nya sudah versi iOS 14.3 dan dapat update iOS versi 14.4 di saat video ini dibuat. Jadi kalau kalian tertarik mau beli iPhone 12 mini, ya sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Apakah iPhone 12 mini ini nyaman buat kalian dengan ukuran yang kecil kayak gini? Kalau saya pribadi sih nyaman banget karena bisa masuk kantong, kemudian untuk merekam juga hasilnya bagus, bisa 4K 60 fps, cuman saya juga jarang banget pakai resolusi 4K 60 fps. Lebih sering pakai Full HD 60 fps. Kemudian di sini juga tersedia eSIM yang nantinya juga bakalan saya coba untuk eSIM dari Smartfren, karena nyatanya mulai iPhone XR, XS ke atas sampai iPhone 12 seri sekarang ini semuanya sudah support untuk dual SIM. Cuman nggak semuanya dual SIM nano-nano ya, melainkan ada juga yang dual SIM plus eSIM. Sedangkan untuk iPhone 12 series yang dirilis di Indonesia tentunya menggunakan dual SIM nano plus eSIM. Jadi overall selama pemakaian 1 bulan nggak ada kendala sama sekali, dan iPhone-nya memang enak banget dan ngebut banget. Kalau digunakan untuk musik juga enak, kalau digunakan untuk melihat video juga enak karena sudah pakai layar OLED. Ya bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit seperti halnya di iPhone SE generasi yang pertama, itu kecil-kecil tapi speknya juga tinggi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar.
Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan apa pendapat kalian tentang iPhone 12 mini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di next video di channel NGHD. Bye-bye.